Salam suksma Angling Dharma kepada semua para sinar, para abdi. Kalian sudah mendapatkan ajaran dan ilmunya. Kalian harus bersyukur karena ilmu suksma Angling Dharma itu adalah ilmu kerahayuan, ilmu keselamatan. Kalian akan terhindar dari berbagai macam mara bahaya yang bisa membahayakan kalian, baik itu secara batin, secara niskala maupun secara lahir. Ya, segala macam-macam penyakit apapun kalian bisa terhindar, walaupun kalian masih kena efek dampaknya tidak sebesar kalau kalian mungkin tidak belajar berserah diri maupun kalian tidak mendapatkan ilmu suksma Angling Dharma. Karena ilmu suksma Angling Dharma itu ilmu ketuhanan, ilmu atman. Sifat-sifat atman itu kan tidak tersentuh, tidak terbakar, tidak terbasahkan, tidak terikat, tidak terbayangkan. Banyak orang yang belajar kebatinan selama ini kan dia tidak menyadari bahwa kalau kita belajar kebatinan itu intinya kita akan merasa diri paling sakti, merasa kita diri mempunyai suatu kekuatan yang akhirnya kita kadang-kadang kan lepas kontrol, kita mencoba orang, ngetes orang. Sedangkan kalau ilmu suksma Angling Dharma kan tidak boleh kita mengetes orang, mencoba orang, karena ilmu ketuhanan itu adalah hanya untuk bela diri ataupun kita untuk menolong orang, walaupun kita barangkali terjadi kontak secara apa yang sudah kalian miliki, tiba-tiba seperti apa gerakannya itu karena kita bela diri, kita melumpuhkan, tidak boleh membunuh. Ya, beda dengan orang kebatinan, dia akan selalu mencoba ngetes orang. Nah, tapi kalian tidak usah khawatir. Kalau ada orang yang punya ilmu kebatinan, apakah dia punya ilmu kandepat, dia belajar kandepat, dia belajar dia misalnya aliran kebatinan, dia bawa sabukan, apa dia punya penglihatan, penglihatan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dia punya apapun, karena ilmu suksma Angling Dharma adalah ilmu yang paling tertinggi, yang paling utama. Makanya ada orang yang belajar kandepat kan nyebut nyamunya, ada nyamu kandepat itu kan berupa buta raksasa. Kalau kita lebih tinggi, atman itu kan Tuhan. Kalau buta kandepat itu kan nyamu kita yang sudah dia terbungkus oleh ego, apalagi dia berupa raksasa. Kalau kita sudah selalu menyebut nama, menyebut Tuhan nih, yang ada di jiwa kita, yang memberikan kita napas, otomatis nyamuk kandepat maupun semua yang ada dalam tubuh kita yang kita tidak tahu pasti ikut. Kalau kita sudah berdoa selalu, contohnya kalau kita mau ngapain, contoh kita pergi bekerja, ratu di sanduasut yang mau izin yang berangkat megaya kerja, sampai tempat kerja matur susmu, ratu di sanduasut yang ampun nyampe tempat kerja yang rahayu, selamat rahayu matur susmu. Nah gitu doanya. Jadi kita sudah mohon izin kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena mohon izin itu berarti kita sudah pada Tuhan. Kita nyebut nama Tuhan. Ratu di sanduasut kan Tuhan agama Hindu, yang agama Islam mungkin ya Allah, agama Kristen Tuhan Yesus. Otomatis yang di bawahnya itu ngikut. Kita dewa, betara, malaikat, leluhur, ya, kandepat, termasuk ya buta kala pun kita sudah nyambat nyebut. Otomatis kita kalau melewati tempat angker itu nggak usah khawatir, karena kita sudah nyebut pada sang pemilik roh, sang pemilik jiwa, sang pemilik alam semesta. Otomatis kita akan selamat pada sana, asal kalian tuh tulus melaksanakan itu. Ada orang ketes kita, mencoba kita, misalnya orang belajar kandepat, orang belajar kebatinan, belajar ngiwe, nggak usah khawatir, mereka di bawah kita kok. Seperti contoh Sinar Madiwirian kemarin kan sempat ke Ratu, dia cerita ada temennya kan, dia cerita teman kerjanya lah, kok Pak Made aja ya kalau diajak bicara kok bisa ngelihat mata saya. Biasanya kalau orang lain kalau ngelihat mata saya nak nunduk biasanya. Berarti Pak Made itu orangnya kosong ya, tidak punya apa-apa. Itu artinya menandakan orang itu merasa dirinya tuh mempunyai kekuatan, power, yang selama ini mungkin setiap orang yang diajak ngomong kalau bertatapan tidak bisa, mungkin tunduk karena dia merasa punya sabukan, pelajaran, dia kan belajar kandepat. Baru belajar kandepat aja sudah sombong. Nah kita belajar menyatukan diri pada ilmu kekuatan Tuhan beliau, kita tidak boleh sombong, tidak sombong, jangan sombong, nggak boleh sombong. Karena mereka itu saudara kita juga, kandepat. Orang belajar ilmu apapun mereka itu masih di bawah kita, tapi mereka kita yakinkan itu saudara kita. Walaupun sejatinya itu tergantung karma orang, dia belajar begitu bagaimana dia perilakunya. Kalau dia baik kita baik, kalau dia tidak baik kita juga tetap baik. Tapi masalah kalau dia berbuat sesuatu tidak baik, nanti apa hukumannya dari kita, ya itu resiko dia. Jadi Bu Ratu beritahu kenapa Sinar bisa menatap mata itu, karena dia itu masih di bawah Sinar.
kekuatan yang dia pelajari di bawah sinar karena kandepat, termasuk kebatinan, ilmu apapun masih di bawah. Karena kita ilmu ketuhanan, pemilik segala macam yang ada kekuatan yang selama ini manusia mungkin merasa pelajari. Makanya kalian tidak usah khawatir ketemu orang sakti, orang kebal, orang pamer, the boss, orang bisa ngelihat, nggak usah khawatir. Kalian yang di atas, kalian tuh matahari. Kalau dia baik, dekat. Tapi kalau dia jahat, akan terbakar dengan sendirinya. Makanya orang yang bilang, Pak Made kok bisa menatap ya, karena kita merasa tidak ada energi yang bisa membuat kita itu tunduk. Justru dia sendiri sering sakit-sakitan kepalanya katanya. Jadi para sinar tuh yakinlah kalau kalian sudah menjalankan segala petunjuk urat tuh, kalian tinggal bekerja saja. Kalau ada kesulitan hidup apapun, mohon pengampunan. Ya, kalau kalian sakit atau mungkin butuh perlindungan untuk pengobatan, ucap 4 kali atau sebutan tuannya masing-masing, atau mohon izin hawa panas. Udah gaya seperti biasa, aman. Tak usah khawatir dengan segala gangguan apapun, karena itu semua kehendak Tuhan. Kalau kita sudah berserah diri, yakinlah kalian selamat. Tinggal hitungan megahir. Sejauh seberapa pun kalian mendapat hasil, disyukuri saja. Jadi para sinar, sekali lagi gue udah sampaikan, kalian punya ilmu suksma angdharma, jangan sampai lepas. Kalau kalian lepas, menyesal seumur hidup. Karena suatu saat pada saat membutuhkan itu kalian tidak bisa lagi memiliki. Kalian kan bisa menolong orang. Kalau orang ada namanya bahaya keluarga kalian, ada satu kampung yang butuh pertolongan karena ada perang atau mungkin ada huru hara, kalian suruh ngucap 5 kali semua. Orang-orang yang kalian tolongi mereka semua tanpa tersentuh, tidak bisa dipukul, ditembak pun tidak bisa. Macet, tidak bisa diserang dengan senjata tajam apapun. Tapi itu berlaku sesuai dengan keadaan. Kalau mereka sudah selesai rusuh, ilmunya otomatis kecabut. Jadi kalian tuh bisa memberikan anugerah. Kita punya saudara di Jawa, di sana ada perang suku. Dari sini suruh ngucap aja 5 kali, atau sebutannya Tuhan 5 kali. Yang agama Islam, ya Allah 5 kali, Tuhan Yesus 5 kali dengan cakup tangan di atas. Dengan sendiri ilmu suksma angdharma akan masuk.